Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh berkati setiap anak-Mu yang melayani pada ibadah online hari ini, dan kiranya Kau berkati setiap jemaat yang berada dimanapun. Kiranya kami boleh siapkan hati dan pikiran kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memuji Tuhan. Shalom Hope Church, semuanya siap memuji Tuhan. Saya percaya hari ini kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Mari persiapkan diri kita mau sembah Dia, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari semuanya yang di rumah kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan Kaulah Allah kami yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari katakan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Katakan dengan iman, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on semua. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja kami Tuhan, Kau yang perkasa. Mari katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia yang perkasa. Katakan Tuhanlah kekuatan. Yes Lord. Kaulah mazmur, Kau penolongku. Katakan Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja kami yang agung Tuhan. Saya mau katakan Kau yang berjaya. Yes Lord. Seluruh semesta. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu,
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui kode QR yang tertera pada layar Anda. Sebelum itu, saya ajak brothers and sister untuk membaca 2 ayat yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan persembahan bagi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau ajak brothers and sister, kita mau katakan I love you Lord, I love to worship you Jesus. Oh, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart loves to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my home and my strength. You're the most high, my God. Oh, I worship you, Lord. I worship
setiap kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, urapi kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. We need your Holy Spirit, Lord. Oh, skiara la bara la bara la bara la ba. Skiara la 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 la. Skiara la bara la bara la bara la ba. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. We need your Holy Spirit, Lord. Fill my heart, Lord. Fill my heart. Penuhi kami, penuhi rumah kami, urapi kami, urapi keluarga kami. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Let your Holy Spirit fill my heart. Let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your Spirit fill my home, fill my home. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we oh, let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we walk. Come on, Jesus. Let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. As we worship you, come on. I worship you. Yes, Lord. Yes, Lord. With all of my heart, Jesus. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to all. I worship you, Jesus. Jesus. With all of my heart.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau serahkan Tuhan. Hanya untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu untuk inilah kami diciptakan Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau pakai seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena ini yang kami rindukan Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi Pastor Nathan Tuhan. Kau urapi bibir lidahnya Tuhan, biar apapun yang keluar dari bibir lidah itu semua itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biar semua itu Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara Shalom, senang sekali boleh melihat saudara-saudara semua hari ini, semua dalam keadaan yang baik, sehat, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Smile check tadi udah ya, smile check sama David. Smile check kanan kiri. Pakai masker tidak menghalangi kita untuk kita selalu tersenyum. Hari ini kita melanjutkan khotbah serinya, khotbah serial kita. Sudah kita bahas 2 minggu lalu, Christianity is a community. Kekristenan adalah sebuah komunitas. Kekristenan bukan seorang diri saja ya. Dan saya juga mau mengatakan Hope Church is a community. Hope Church, jadi kalau dibilang Hope Church itu saya, itu nggak valid ya. Hope Church itu membutuhkan beberapa orang. Hope Church itu kita semua. Jadi kalau Hope Church cuman isinya konatan, nggak valid. Itu bukan Hope Church namanya, itu konatan gitu ya. Jadi Hope Church itu kita semua adalah Hope Church, karena Hope Church adalah community. Kejadian 2 ayat 18 kita sudah baca 3 kali ini, jadi 2 minggu lalu, hari ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan dalam perjanjian lama dan juga kitab Yesaya dikatakan Immanuel, juru selamat kita julukannya Immanuel. God is with us. Jadi ini sekali lagi bicara tentang komunitas. What is in a community? Apa sih yang ada di dalam sebuah komunitas? 1. Ayatnya sudah banyak kita baca. Ini jadi lanjutan minggu lalu. Kisah Para Rasul 2:42 bicara tentang persekutuan. Bahasa Inggrisnya bicara tentang fellowship, itu yang saya garis bawahi ya. Jadi what is in a community, nomor 1 tidak lain dan tidak bukan, saya mau sampaikan nomor 1 dalam sebuah komunitas pasti ada fellowship, pasti ada persekutuan. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau komunitas isinya 1 orang nggak valid. Nah jadi dalam sebuah komunitas pasti ada persekutuan. Dalam sebuah komunitas pasti ada kumpul-kumpul. Nah hari-hari ini kalau ada yang belum bisa on-site, masih online, hari-hari ini kita belajar fellowship secara online fellowship. Nah bagaimana supaya terjadi sebuah fellowship? Nah ayatnya tadi menjadi dasar dari yang saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan ini bukannya bikin-bikin, tapi ada di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dalam persekutuan, dalam fellowship orang percaya, nomor 1 semuanya harus devoted. Devoted itu susah cari padanan bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau bicara devoted, bicara tentang ketekunan, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang komitmen.
Nah, kalau kita mau bersekutu, minimal membutuhkan 3 hal itu: kesetiaan, ketekunan, dan komitmen. Kalau kita nggak punya kesetiaan, ketekunan, dan komitmen, ya nggak bisa terjadi sebuah fellowship. Ya kan? Nggak bisa. Kita harus setia, kita harus tekun, kita harus berkomitmen. Berikutnya apostle teaching. Dalam fellowship kita harus ada pengajaran, karena kita bukan kumpulan arisan yang cuma ngumpul-ngumpul doang, tapi harus ada pengajaran. Ada sesuatu yang harus kita dapat. Yang setuju katakan yes. Saya nggak mau terlalu panjang lagi karena minggu lalu udah bahas ini ya. Terus yang ketiga ada sharing in meals, ada makan-makan. Jadi bagus juga ya setiap kumpul-kumpul kita makan-makan. Habis ini makan apa kita, Fit? Bakmi? Babi? Waduh, luar biasa. Yes. Terus yang berikutnya dalam kumpul-kumpul kita ada doa. Ya enggak? Hari Sabtu depan, bukan Sabtu depan, Sabtu ini, tanggal 2, kita mau kumpul di tempat ini jam 10 untuk doa. Yang bisa katakan yes. Yes, mantap. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Fellowship. Boleh sebut 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Fellowship. What is in a community? Nomor 1, fellowship. Hari ini kita akan masuk ke nomor 2. Nomor 2. Number 2. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di situ ada sebuah kata yang saya garis bawahi, apa? Sehati. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini bahasa Inggrisnya, nanti aja kita baca. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 1 ayat 27, jadi hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 2 ayat 1-4, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tadi nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Fellowship. Hari ini kita masuk nomor 2. Nomor 2 saya kasih judul Unity. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Unity. Nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2 Unity. Sengaja saya ulang-ulang supaya saudara ingat. Nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2 Unity.
Nah, jadi saya mau kita baca atau saya bacakan bahasa Inggrisnya. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church, rather be of one mind, united in thought and purpose. Filipi 2 ayat 2, then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Hari ini kita akan bicara nomor 2, bicara tentang unity. Nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2 unity. Saudara yang hobi nyatet boleh dicatat. Nomor 1 fellowship, tulis F-nya yang gede. F-nya yang gede. Nomor 2, tulis U-nya yang gede. Unity, menurut ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, jadi ini breakdown-nya semua ada di ayat-ayat. Nomor 1, unity to live in harmony. Harmoni bukan nama perempatan ya. Harmoni yang maksud saya di sini bukan nama perempatan. Saudara yang familiar dengan Jakarta pasti tahu. Harmoni ini sesuatu yang saya suka banget. Jadi bicara tentang harmoni, kita tidak mengharamkan yang namanya perbedaan. Ada orang yang mengharamkan perbedaan, tapi saya suka bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata harmoni. Karena harmoni tidak mengharamkan perbedaan. Dan saya menemukan Tuhan menciptakan kita bukan uniformity, bukan menjadi seragam. Sekali lagi saya katakan ya, Tuhan menciptakan kita bukan uniformity, tapi Tuhan menciptakan kita unity. Unity and uniformity suatu hal yang berbeda. Uniformity semuanya harus sama. Makanya kalau baju seragam disebut apa? Uniform. Di Indonesia orang sekolah harus pakai seragam, uniform, dengan berbagai macam alasan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi dalam kekristenan Tuhan tidak memaksa kita untuk menjadi uniform, tapi yang Tuhan mau kita unity. Kenapa? Karena Tuhan menghargai perbedaan. Tuhan sendiri yang menciptakan perbedaan. Yang mengerti kata yes. Perbedaan yang paling gampang dilihat nomor 1 jenis kelamin. Jadi kalau ada yang berkata, aduh gue pengen sama dia jenis kelaminnya. Gak bisa dong, orang Tuhan yang nyiptain. Ya kan, ada laki ada perempuan. Perbedaan yang berikutnya yang kelihatan adalah warna kulit. Jadi Tuhan yang menciptakan perbedaan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Atau ada yang diantara itu semua gitu ya. Gak tahu warnanya gak jelas gitu ya. Pokoknya tapi yang main kan itu, hitam, putih, merah, kuning, coklat atau apapun. Nah, jadi sebuah unity terdiri dari berbagai macam perbedaan yang harmoni. Jadi kalau ada orang berkata kita harus sama, tunggu. Tuhan aja menciptakan kita berbeda. Nah, jadi saya suka menggunakan istilah atau ilustrasi dalam sebuah band. Dalam sebuah band ada pemain keyboard, bahkan main keyboard aja bisa dibagi-bagi. Ya nggak Van ya? Ada melodi, ada apa lagi ya? Ada filler, ada nggak tahu loh macam-macam. Saya bukan pemain keyboard, jadi nggak tahu. Saya pemain keyboard, tapi bukan keyboard ini, keyboard komputer. Keyboard juga kan. Nah, dalam keyboard aja bisa dibagi-bagi. Nah, tapi karena adanya perbedaan fungsi, tapi mereka memiliki sebuah keharmonian jadi indah, jadi bagus. Nah, ada yang keyboard, ada yang gitar bass, ada yang gitar elektrik. Gitar elektrik aja bisa dibagi-bagi kalau kita ngeliat band yang lengkap. Terus ada drum. Drum aja kalau ngeliat band yang lengkap ada beberapa juga, ada drum, ada perkusi gitu ya Nil ya. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu membuat kita jadi tambah kaya, wawasannya jadi lebih luas. Makanya saya encourage saudara untuk ngerti hal ini. Di Hope Church perbedaan sangat dihargai.
Demikian juga mestinya dalam sebuah komunitas Kristen yang lain, perbedaan itu sangat dihargai. Jadi kalau saudara ngelihat kanan kiri depan belakang kita, bersyukurlah kalau warna kulitnya beda-beda. Bersyukurlah kalau jenis rambutnya beda-beda, bahkan mungkin ada yang gak punya rambut. Enggak ada, sini semua punya rambut. Jadi kalau ada yang gak punya rambut pun jangan tersinggung, loh kok pastor ngomong rambut berbeda-beda, saya gak punya rambut. Oke lah kalau gak punya rambut pun gak apa-apa gitu kan. Jadi setiap perbedaan dihargai. Cuma yang harus menjadi catatan kita, harus menjadi highlight kita, harus menjadi perhatian kita adalah setiap perbedaan gitu harus kita menjadi sebuah harmoni. Nah tadi kalau ngomong keyboard aja dari ujung ke ujung bunyinya beda-beda kan. Kalau sebuah keyboard bunyinya sama, betapa membosankannya keyboard itu. Iya enggak? Coba oh kan? Coba satu keyboard ini, piano itu katanya 7 oktav ya, bener Van? Piano 7 oktav ya? Tuh kan saya ngerti walaupun saya bukan pemain piano. Kok bisa ngerti? Ya bergaul lah. Coba satu piano itu bunyinya begini semua. Begitu membosankan ya kan? Tapi karena bunyinya beda-beda. Tuh kan tadi David ada latihan tadi pagi. Saya juga bisa. Karena suaranya beda-beda, kalau dimainkan dengan sebuah harmoni kan jadi indah. Demikian juga kita dalam sebuah komunitas. Poin yang kedua yang kita belajar hari ini adalah unity. Dengan adanya begitu banyak perbedaan, kita terima dengan begitu banyak perbedaan. Tapi kalau kita berfungsi dengan baik, dengan sebuah harmoni, itu jadi indah banget. Perbedaannya jadi indah banget. Kayak sebuah pelangi. Pelangi kalau warnanya biru aja gitu ya, saya suka. My favorite color is blue. Ya, sudah jadi tahu sekarang, my favorite color is blue. Nah kalau pelangi warnanya biru aja gitu ya. Terus BMKG bilang, hari ini ada pelangi. Kita bilang, kagak ada, mana? Soalnya langit juga biru, kita gak lihat. Tapi karena pelangi begitu banyak warnanya, pelangi ada berapa warnanya? Jutaan. Betul gak Pak Guru? Pelangi itu warnanya jutaan. Cuman sama guru-guru IPA dibilang 7. Ya karena warna mata kita hanya bisa menangkap 7. Tapi kalau itu semua ditangkap, itu ada ratusan ribu, mungkin jutaan megapiksel. Jutaan. Jadi tapi kan bagus banget gitu loh karena colorful. Coba pelangi cuma satu warna, enggak menarik. Jadi makanya live in harmony. Harmoni itu bicara tentang perbedaan yang menjadi satu. So it's okay buat berbeda. It's okay buat berbeda. Jadi saya suka banget tuh perbedaan. Itu perbedaan memperkaya kita. Perbedaan membuat paradigma kita jadi luas, pemikiran kita jadi luas. Seneng aja gitu. Ngobrol dengan orang yang punya pandangan yang berbeda itu membuat saya seneng terus terang. Wah iya jadi begitu ya keren gitu. Jadi kalau ada yang berbeda sama kita jangan buru-buru dimusuhin. Jangan buru-buru ditengking-tengking. Kita harus dalam masyarakat modern dengan masyarakat dewasa kita harus belajar sebuah statement kita setuju untuk tidak setuju. It's okay dong. Yang setuju kata yes. Wah ini bisa panjang ngomongin harmoni. Nomor 2, no division. Sekali lagi ya ini semua ada di ayat yang kita sudah baca tadi. No division, tidak ada perpecahan. Jadi walaupun kita berbeda, janganlah ada perpecahan. Kayak tadi saya ngomong ya. Nggak tahu, saya menikmati loh. Walaupun saya belajar teologi, tapi saya menikmati kalau ada orang ngomong sesuatu paham yang berbeda. Kalau ada orang ngomong Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita udah beda agama, gitu aja. Beda agama. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, wah kita punya persamaan.
Nah tapi kalau ngomong doktrinnya beda, oh ya udah nggak apa-apa, kita beda gereja, gitu dong. Buat saya sih sesederhana itu aja, nggak usah dipikir berat gitu kan. Nah bagaimana caranya supaya tidak ada perpecahan? Di sini saya tulis setidaknya ada 3 hal yang mesti kita tahu, setidaknya ada 3 hal yang kita mesti mengerti bagaimana caranya supaya tidak ada perpecahan dalam hidup ini, dalam komunitas ini, dalam Hope Church. Nomor 1, harus ada komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar. Makanya saya sungguh appreciate saudara kalau ada halangan, ada kendala, ngomong. Saya bukan Tuhan yang maha tahu. Jadi kalau ada yang datang terlambat, ada yang tidak bisa hadir, tidak bisa join, saya appreciate kalau ngomong. Saya bukan Tuhan yang tahu gitu ya. Tenang aja, pastor kita udah deket sama Tuhan, udah deket banget, pasti dibisikin sama Tuhan. Enggak begitu cara kerjanya. Jadi kalau saudara nggak bisa atau nggak, bahkan saya menghargai kalau saudara juga tidak nyaman. Tapi asal ngomong dong. Kalau nggak ngomong, mana gua tahu gitu kan ya. Jadi nomor 1, communication itu penting. Ahli-ahli komunikasi berkata 70% dalam masalah hidup ini, masalah dalam hidup ini 70% disebabkan oleh komunikasi. Ini mayoritas banget loh. Masalah dalam hidup 70% karena komunikasi. Nah kalau komunikasinya lancar berarti kita sudah mereduce atau mengurangi potensi masalah sebanyak 70%. Nah buat saudara yang sudah menikah, tipsnya juga begitu, suami istri jangan menganggap pasangan kita itu Tuhan. Jangan menganggap pasangan kita sudah tahu. Kita seringkali terjebak dengan asumsi, tenang aja dia udah tahu. Faktanya nggak tahu. Faktanya nggak tahu. Saya dan Cilina sudah menikah lama. Faktanya banyak hal yang saya tidak tahu dan dia tidak tahu. Jadi kalau ada yang bilang nanti lama-lama juga tahu, faktanya tidak. Jadi saya haus kan, sampai 1 jam, dia kenapa sih kamu? Maksud saya minta minum, loh ngomong kayak minta minum, gue mana tahu sih kalau artinya minta minum, itu kan contoh. Jadi komunikasi penting, kalau kita mau langgeng, komunitasnya mau langgeng, pasangan hidup mau langgeng, nomor 1 komunikasi. Jangan pernah berasumsi pasangan kita sudah tahu. Jangan pernah berasumsi rekan pelayanan kita sudah tahu. Buat saudara yang di jadwal sudah pelayanan, saudara harus komunikasi dengan baik kepada pemimpin-pemimpin. Di sini ada Ricky, ada David. Kalau ada apa-apa ngomong. Ricky dan David bukan Tuhan. Bukan ya? Bukan kan? Bukan ya? Mereka nggak maha tahu, jadi ngomong lah. Ngomong. Kalau ada yang mau terlibat dalam pelayanan juga ngomong. Saya mau loh pelayanan loh. Badan saya besar nih, kayaknya saya cocok jadi security. Contoh gitu. Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi nomor 1 komunikasi. Jadi jangan ngomong, gue udah 2000 tahun jadi anggota Hope nggak pernah diajak pelayanan. 2000 tahun luar biasa. Ya lu gak pernah ngomong gitu kan. Nomor 1 apa? Komunikasi. Nomor 2 acceptance. Kita harus punya penerimaan. Ingat, semua orang berbeda, jadi kita harus bisa belajar menerima perbedaan. Acceptance. Sama-sama katakan, acceptance. Kita harus belajar bisa menerima perbedaan. Kita harus bisa belajar menerima orang itu beda sama kita. Kita harus bisa belajar menerima tidak semua orang pendapatnya sama dengan kita. Demikian juga pendapat kita juga belum tentu sama dengan pendapat mereka. So belajarlah penerimaan. Salah satu tagline kita adalah you are accepted the way who you are. Oh, di sini nggak ada tulisannya, tapi di kepala kita semua ada tulisannya. You are accepted the way who you are. Kita semua diterima apa adanya. Jadi nggak usah pakai topeng gitu ya. Nggak usah pakai topeng. Topeng tidak diterima di Hope Church. Dulu beberapa orang begitu kaget
waktu nanya sama saya, pelayanan mesti pakai baju apa? Saya bilang, saya juga bingung mesti pakai baju apa. Terus saya jawab, yang penting pakai baju lah. Ingat gak ada yang begitu waktu itu dulu? Yang penting pakai baju. Karena saya suka apa? Yang penting saudara nyaman aja lah. Iya enggak? Saya udah lama banget loh gak pakai dasi ya. Jadi beberapa kali diundang sama sebuah gereja atau beberapa gereja yang rapi gitu ya. Saya pikir, oh iya saya harus pakai dasi. Di Hope Church saya sudah lama gak pakai dasi. Untung masih ingat cara bikin dasi. Acceptance. Accept juga bicara tentang nobody's perfect. Setuju gak? Kita nggak boleh mengharapkan orang perfect, karena kita juga nggak perfect, kita nggak sempurna kok. Jadi kalau ada yang mengharapkan orang untuk sempurna, kagak ada. Nah, salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan adalah gereja, gitu ya. Kita ngomongin gereja. Waduh, gue nggak suka sama gereja itu, gue nggak suka sama gereja itu. Dan saya mau katakan hari ini, tidak ada gereja yang sempurna. Beneran, nggak ada gereja yang sempurna. Hope Church juga gak sempurna kok. Kalaupun ada gereja yang sempurna, saya mau sampaikan sesuatu. Kalaupun ada gereja yang sempurna, waktu kita masuk jadi jemaatnya, gereja itu jadi tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau gereja itu nerima kita, berarti gereja itu gak sempurna. Kok kita mau diterima? Nangkep gak maksudnya? Kita yang manusia yang tidak sempurna diterima oleh sebuah gereja, gereja itu jadi tidak sempurna. Kenapa? Karena ada orang tidak sempurna di dalam situ, namanya Nathan. Nah, jadi kalau ada yang berkata gereja itu gini, gereja itu gini, gereja itu gini, ya wajar lah. Nobody's perfect, no organization juga perfect. Semuanya ada flow-nya, semuanya ada flow itu cacatnya. Pasti. Makanya kita harus accept. Yang ketiga, bagaimana kita supaya tidak terjadi division, kita harus punya kemampuan dan kemauan. Ingat sekali lagi, kemampuan dan kemauan untuk mengampuni, forgiveness, mengampuni. Saya udah pernah khotbah tentang forgiveness. Forgive itu dari dua kata. For dan give. Kalau kita jalan-jalan di sekitar Serpong, Cimone, dan banyak lagi tempat yang lain. Kadang-kadang kita ngelihat ada ruko dijual, rumah dijual, mobil dijual, motor dijual, dikasih tulisan apa? For sale. Kalau ditulis for sale artinya apa? Untuk dijual. Nah, forgive itu dua kata, forgive. Forgive yang diterjemahkan mengampuni sebetulnya terdiri dari dua kata yang artinya sebetulnya juga untuk diberikan. Jadi kalau ada yang bilang kamu sudah mengampuni dia belum? Apaan mengampuni? Dia gak minta ampun kok. Dia gak minta maaf ya gue ngampunin, gue gak maafin. Loh, orang gak minta ampun, orang gak minta maaf pun kita harus lepaskan pengampunan. Karena katanya adalah forgive, untuk diberikan. Forgiveness kalau tidak diberikan itu jadi penyakit. Pengampunan kalau tidak dilepaskan itu jadi penyakit. Dan kita sudah tahu begitu banyak macam penyakit. Kalau forgiveness tidak diberikan, tidak dilepaskan, itu jadi penyakit di dalam sini. So, forgiveness is not about others. Jadi forgiveness itu bukan buat orang lain. Forgiveness is about yourself. Keuntungan mengampuni itu bukan buat orang lain. Keuntungan mengampuni itu buat diri kita sendiri. Jadi walaupun orang berbuat salah sama kita, belum minta ampun, gak minta maaf, ya kita ampunin aja lah. Kalau gak rugi sendiri kita nahan. Lama-lama kalau ditahan-tahan jadi penyakit. Ada yang suka makan durian? Banyak yang katakan ya. Nah, kalau habis makan durian, biji sama kulitnya kita buang kan? Coba kalau habis makan durian, biji dan kulitnya kita tidak buang. Mungkin orang ini saking tergila-gilanya sama durian, saking sukanya sama durian, biji sama kulitnya gak dibuang. Gak usah sampai lewat 1 hari.
waktu kulit dan bijinya tidak dibuang, rumah kita didatengin lalat. Lalat datang Lewat 1 hari yang datang bukan cuma lalat, kacoa. Lewat beberapa hari kemudian bukan cuma kacoa, tikus datang. Terus kita bingung, kenapa banyak lalat kenapa banyak kacoa kenapa banyak tikus Terus disemprot. Wah, nggak cukup cuman semprot yang beli di supermarket, beli fogging sekalian. Fogging. Mati nggak? Lalat, kacoa, tikusnya pergi? Pergi. Tapi nggak lama setelah obatnya pudar, mereka datang lagi. Ya nggak? Mereka datang lagi. Terus disemprot lagi. Pergi atau mati. Tapi setelah itu datang lagi. Nah, waktu saya mendapatkan ilustrasi ini, saya ingat betapa banyak orang yang mengidap sebuah penyakit. Makan obat terus, makan obat terus, makan obat terus, suntik terus, suntik terus, suntik terus. Kalau habis makan obat, kalau habis suntik, penyakitnya hilang. Tapi berapa hari kemudian penyakitnya datang lagi. Nah, mestinya yang dipikirkan bukan rasa sakitnya. Mestinya yang dipikirkan penyebab dia sakit apa. Yang mengerti kataan yes. Sama kayak tadi, ada lalat, ada kacoa, ada tikus. Mestinya dipikirkan kenapa mereka datang terus. Apa yang mengundang mereka datang? Nah, kalau kita sudah tahu yang mengundang mereka datang, oh ternyata ada kulit duren, ada biji duren yang belum dibuang. Nah, waktu itu semua sudah dibuang, lalat tidak datang lagi, kacoa tidak datang lagi, tikus nggak datang lagi. Sama, kalau dalam hidup kita ada sesuatu yang attract, dalam hidup kita ada sesuatu yang menarik penyakit, bukan penyakitnya yang diusir, yang menarik itu harus dibuang. Yang mengerti katakan yes. Dan salah satu hal yang saya temui waktu ngobrol sama begitu banyak orang, waktu ngunjungin orang sakit, salah satu hal yang mesti dilepaskan, namanya forgiveness. Sekali lagi jangan ngomong, orangnya gak minta maaf kok. Ingat, forgiveness is not about others, forgiveness is about yourself. Jadi orangnya minta maaf, kayak minta ampun sampai nungging-nungging maupun tidak, kita harus tetap lepasin. Kalau enggak yang rugi diri kita sendiri. Wah, contohnya banyak, saya gak sempat ngasih contoh. Tapi saudara ngerti lah ya. Lalu ngerti gak? Kok gak ngerti? Kalau belum ngerti lanjut lagi nih. Kalau sudah ngerti ya kita next. Yang mengerti kan yes. Nah, tadi bicara perbedaan. Nomor 3, one mind, united in thought and purpose. Jadi walaupun kita punya begitu banyak perbedaan, tapi dalam sebuah unity yang kita sudah baca dalam kitab Filipi dan Korintus tadi, Tuhan mau kita punya pemikiran yang sama, one mind, united in thought and purpose. Ini yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget tuh, Bhinneka Tunggal Ika tuh sangat biblical, sangat alkitabiah. Jadi bapak-bapak bangsa Indonesia waktu mereka lagi kumpul-kumpul, mereka lagi diskusi, apa ya semboyan negara kita? Semboyan ya? Betul gak Carla? Semboyan ya? Saya gak salah kan ya? Malu-malu ini direkam kalau salah. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Kenapa satu? Satu tujuan, satu pemikiran. Jadi walaupun tadi ngomong nomor 1, saya menghargai perbedaan, tapi saya bersyukur kita semua punya tujuan yang sama. Contohnya yang terjadi jam ini, semuanya punya tujuan yang sama, yaitu datang beribadah di Hope Church. Makanya terjadilah ibadah on site. Kalau kita tidak one mind, tidak united in thought and purpose,
kita kocar-kacir nih, kocar-kacir di mana-mana, ada yang lagi makan bakmi di AEK, di ATEK, di ASUI, kadang nggak ada yang ngumpul di sini, tidak ada yang punya satu tujuan ngumpul di sini, jadi nggak ibadah onsite, nggak jadi. Ini ngomong sesuatu yang sederhana aja. Nah kalau dalam sebuah perjalanan yang lebih panjang lagi, kita harus punya purpose yang sama. Ngapain sih kita di sini? Ngapain sih kita di sini? Nah, purpose-nya kan sudah bisa kita lihat. Hope Church, visinya apa? Karena kita punya purpose yang sama, kita mau semua menjadi prajurit Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita mau menyelesaikan amanat agung. Ya enggak? Jadi kita ngumpul di sini. Ingat sekali lagi, kita kumpul-kumpul di sini bukan arisan. Jadi jangan lagi khotbah mikir hari ini tarikan siapa yang dapat ya. Kagak ada tarikan hari ini, tenang aja. Malah kalau di sini mau ada tarikan pun yang dapat bayarin kita makan, bukannya dapat duit. Yang setuju kata yes. Yesnya pelan banget sih. Yang keempat, agreeing wholeheartedly with each other. Jadi orang yang ada hubungannya dengan nomor 3 tadi. Agreeing, saling sepakat, setuju, wholeheartedly, sepenuh hati. Bahasa Indonesianya sepakat. Agreeing wholeheartedly. Jadi kalau kita sudah sepakat, ya sudah kita jalani bersama. Nah kalau saudara memperhatikan kalau kita meeting, kalau kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, diskusi, tidak semua ide saya disetujui, ya kan? Ya, yang suka meeting sama saya, tidak semua ide saya disetujui. Tapi kalau menjadi orang dewasa, walaupun itu bukan ide kita, tapi kalau kita sudah sepakati, ya kita dukung kesepakatan itu. Yang mengerti kataan yes. Jadi jangan, ini sudah sepakat begini, tapi karena kita masih ada ganjelan, kita ngomong di luar sana. Wah, gue bukan gini, gue begini. Itu bukan manusia dewasa. Tapi kalau kita sudah sepakat, ayo kita jalani. Kalau belum sepakat, berantemnya di dalam, jangan di luar. Jadi saya sekali lagi mengatakan saya menghargai perbedaan. Tapi kalau memang belum ada yang sepakat, kalau memang perlu berantem tanda kutip, perlu berargumen, ayo kita lakukan di dalam. Jangan di luar, apalagi di sosmed lagi. Aduh, ngapain sih? Itu nggak dewasa banget. Ya nggak? Bicara agreeing wholeheartedly, sepenuh hati. Yang berikutnya, loving one another, saling mengasihi satu sama lain. Ya, ujung-ujungnya kan semuanya saling mengasihi. Saling mengasihi. Begitu banyak perbedaan, tapi semuanya bisa dipersatukan dengan kasih. Yang pernah jatuh cinta tahu rasanya ya. Walaupun rasanya memang beda banget dia, beda banget ya. Jalan pemikirannya beda banget sama gue, beda banget. Gue orangnya lemah lembut, dia orangnya cerewet. Tapi karena cinta, terima aja tuh, ya enggak? Ya enggak? Waduh, yang merasakan kayaknya tertemplak hari ini. Enggak, ini bukan untuk menemplak, ini untuk menghibur gitu loh. Jadi walaupun beda banget, yang satu sukanya air yang tenang gitu ya, yang satu lagi sukanya ngegas gitu, gitu ya. Tapi karena cinta, gue terima lo deh, gue terima lo. It happens, terjadi. Jadi ujung-ujungnya semuanya it's about love. Semuanya karena cinta. Ada lagunya ya? Ada lagunya ya? Saya nggak lagi promosi lah, kelewat aja tiba-tiba ya. Semua karena cinta. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik-balik lagi. One mind and purpose. Tapi ada kata-kata working together. Kita kerjasama. Dalam hal apapun kalau mau mengalami sebuah kemajuan, sebuah progres, sebuah pertumbuhan harus kerjasama. Nggak bisa cuma satu orang, nggak bisa cuma sebagian. Semuanya harus kerjasama, working together.
Jadi poin nomor 2 ini sebetulnya bisa jadi bahan buat retreat. Saya jadi kepikiran. Ya bisa jadi bahan retreat, tapi nggak apa-apa lah. Semuanya di sini jenius, jadi nggak perlu di retreatin juga udah nangkep. Unity ada 6 poin yang saya bagikan, yang semuanya dasarnya dari kitab Filipi dan Korintus tadi. Ada live in harmony, no division, one mind, united in thought and purpose, agreeing wholeheartedly, loving one another, working together with one mind and purpose. Karena waktunya sajalah yang memisahkan kita gitu ya. Karena waktu saya nggak bisa panjang-panjang, tapi yang terakhir saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ngomong-ngomong nomor 1 apa tadi? Fellowship. Nomor 2? Unity. Yes. Nomor 3? Ya belum tahu kan minggu depan. Makanya stay tune. Tadi saya mau tutup dengan sebuah cerita ya. Beberapa tahun lalu ada sebuah gempa besar di California. Gempa yang besar banget. Jadi banyak bangunan yang rusak, rubuh, banyak jembatan layang yang rusak, banyak jalan-jalan yang tiba-tiba pecah gitu ya. Gempa besar di California, bukan cuma Los Angeles tapi di state atau di negara bagian California itu porak-poranda. Mungkin saya sudah lupa berapa tahun yang lalu ya. Waktu saya masih SD atau SMP saya lupa. Saudara mungkin masih SD sama SMP juga mungkin. Kan kita sepantaran. Ya kan? Nah, waktu terjadi gempa besar di California, banyak orang menderita dan sebagainya. Tetapi ada ahli-ahli pertumbuhan, ahli-ahli hutan dan sebagainya itu kagum. Karena kita tahu di Amerika hampir di setiap state, di setiap negara bagian itu ada yang namanya national park. Ada yang namanya taman nasional. Kalau di Indonesia mungkin Suaka Marga Satwa kalau nggak salah kayak gitu ya, cagar alam. Dan itu luas, hektar. Nah, beberapa national state di California itu ahli-ahli hutan bingung, heran, kagum. Itu kalau ngelihat di kota-kota porak-poranda. Tapi ini hutan-hutan kok pohon-pohon yang usianya udah ratusan tahun yang tinggi-tinggi itu nggak kenapa-kenapa gitu ya. Ajaib, kenapa nih? Wah, mereka meneliti kenapa ya pohon-pohon yang di hutan di national states ini, di national park ini tetap berdiri dengan teguh, dengan kokoh, padahal tinggi-tinggi, tingginya udah di atas 10-20 meter. Nah, kagum, waktu akhirnya diteliti dan waktu saya baca, saya menemukan sebuah rahasianya apa? Ternyata kenapa pohon-pohon yang tinggi-tinggi, yang besar-besar itu tidak tergoyahkan waktu gempanya besar. Ingat, rumah rubuh, jembatan layang rusak dan rubuh dan sebagainya, jalan-jalan pecah-pecah. Tapi pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu tidak tergoyahkan. Dan ternyata ahli-ahli menemukan pohon yang tinggi-tinggi itu tidak tergoyahkan karena akar-akar mereka di dalam itu sudah tangled. Tangled itu saya nanya sama Ebi, tangled itu bahasa Indonesianya apa? Dia bilang ruwet. Oh, oke lah. Walaupun diterjemahin ruwet itu kan kurang bagus ya, ruwet itu kan kurang bagus ya. Tapi saudara-saudara nangkep lah artinya ya. Jadi di bawah tanah, akar-akar pohon itu sudah ruwet, sudah bukan cuma pacaran, udah gandeng-gandengan. Bukan cuma gandeng-gandengan, peluk-pelukan di bawah situ udah. Pohonnya memang kelihatannya berdiri sendiri-sendiri. Tapi di bawah itu mereka sudah, berjejaring. Wah, itu bahasanya keren banget. Berjejaring, membangun networking di bawah itu. Jadi waktu terjadi gempa yang besar, pohon-pohon itu tetap berdiri kokoh. Walaupun gedung berantakan, jembatan layang patah, tapi pohon-pohon itu tetap berdiri kan.
Wah, gempanya datang lagi. Beng. Wah, cuman goyang dikit aja. Deng gitu ya. Paling daun-daun rontok sedikit. Deng. Tapi pohonnya nggak goyang dikit pun, nggak rubuh. Dan ternyata ditemukan bahwa their tangled roots made them stronger. Jadi lewat cerita yang sederhana ini saya juga mau sharing sama saudara. Dunia sedang menghadapi masalah. Ya gak? Masalah. Ada pandemi. Terus udah gitu ada gelombang yang saya sudah ngomong. Ini saya ngomong fakta ya, bukan nakut-nakutin ya. Ada gelombang ekonomi, masalah ekonomi. Ibu Sri sudah ngomong. Ibu Sri, sudah tahu ya maksud saya Ibu Sri siapa ya? Bukan Ibu Sri yang ngajar SMP di mana gitu, enggak. Ibu Sri Menteri Keuangan kita sudah kemungkinan besar Indonesia masuk resesi karena kuartal ketiga Lin ya, minus juga. Dan kalau kita hobi baca berita, resesi itu akan mengakibatkan domino efek luar biasa. Ya saya nggak usah ngomong lah. Tapi saya mau katakan, kalau kita sebagai Hope Church kuat, we tangled each other. Tangled, walaupun bahasa Indonesianya ruwet tadi kata Ebi, but when we tangled together, kita jadi tetap kuat. Apapun yang terjadi di luar sana. Makanya nomor 2, saya mau ingetin, jangan lupa, unity itu penting. Nomor 2. Nomor 2-nya saya ganti, bukan gini. Kenapa begini? Ini kan U gitu loh maksudnya. Unity. Nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2? Kalau kita dalam sebuah persatuan, we help each other. Apapun yang bisa kita bantu. Mungkin kelebihan saya, kelemahannya David. Mungkin ya Fit ya. Nah, dengan kelebihan saya bisa mengisi kelemahannya David. Demikian juga mungkin kelemahan saya, kelebihannya David. Kalau kita bisa saling mengisi, kita tetap kuat. Apapun yang terjadi di luar sana. Dan ini yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Waktu mereka share the burden each other. Mereka keadaannya lebih parah loh daripada kita sekarang. Jemaat mula-mula itu dikejar-kejar, disiksa, ditangkepin, dibakar hidup-hidup. Mereka nggak bisa kerja, ya kan? Mereka nggak bisa kerja dong. Mereka harus ngumpet. Mereka bersekutunya dalam kuburan-kuburan, dalam gua-gua. Mereka nggak bisa kerja, mereka tidak bisa keluar publicly karena orang-orang udah tahu. Tapi kenapa mereka masih hidup? Bisa menyambung hidup? Karena kelebihan yang satu mengisi kekurangan yang lain. Kelebihan yang satu mengisi kekurangan yang lain. Jadi mereka bisa tetap survive. Sekali lagi saya nggak nakut-nakutin ya, tapi we don't know how long it will last. Walaupun saya sering ngomong, this shall pass, this too shall pass, ya kan? Saya sering ngomong kan, buat saudara sering ngobrol sama saya sering ngomong, this too shall pass. Tapi kalau saudara nanya, kapan kok? I don't know. Balik-balik, saya bukan Tuhan. Tapi selama kita united, we will pass it together. Yang saya katakan yes. Jadi nomor 1 apa? Nomor 2, united. Yuk berdiri sama-sama yuk. Yang di rumah juga boleh berdiri sama-sama. Yang di rumah malah boleh lompat-lompat. Mungkin dari tadi udah duduk terus. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini kayak boleh belajar tentang fellowship, belajar tentang unity, dan secara keseluruhan kayak boleh belajar tentang community, tentang komunitas. Dan kayak bersyukur Engkau menempatkan kami sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan dalam sebuah keluarga rohani yang kami kenal dengan nama gereja ini Tuhan. Dan kami belajar hari ini tentang fellowship, tentang unity, kayak mau terus bergandengan tangan. Karena kami tahu dalam fellowship, dalam unity ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada saling tolong menolong. Dan kayak bersyukur Tuhan, Engkau akan terus menguatkan kami semua. Kekuatan yang satu mengisi kelemahan yang lain.
demikian juga sebaliknya. Dan kami boleh menjadi sebuah keluarga yang kuat, yang kokoh, sebuah gereja yang kuat, yang kokoh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia, Engkau menjamah kami, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau juga berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, sekali lagi aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Engkau berkati Tuhan, apapun yang sudah kami persembahkan buat Tuhan, baik pelayanan kami, baik waktu kami, baik persembahan uang kami, semuanya enggak sia-sia, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing, dan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan tetap limpah dalam hidup kami. Walaupun dunia mengecewakan, walaupun keadaan tidak tentu, uncertainty, tapi kami punya Tuhan yang pasti, punya Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, dan kami percaya this too shall pass, satu hari kelak semuanya ini akan menjadi berakhir, dan kami boleh tetap menjadi orang-orang yang bersandar teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, dan sesudah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.